Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Pada pagi hari ini kita semua diberikan satu nikmat yang besar, nikmat yang mutlaqah. Ada nikmat mutlaqah, ada nikmat muqayyadah. Nikmat muqayyadah, nikmat yang ada taqyidnya, yang ada ikatannya, syaratnya. Hal itu akan menjadi nikmat kalau digunakan untuk kebaikan. Bentuknya banyak, berupa kesehatan, berupa harta, berupa fisik, anggota badan, berupa umur dan yang lainnya. Itu nikmat muqayyadah. Kalau tidak bisa menggunakan dengan benar, kalau tidak digunakan ala wujuhil khair untuk kebaikan, maka di akhirat nanti justru akan mencelakakan kehidupan kita. Kita akan ditanya tentang seluruh nikmat. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya tentang seluruh nikmat. Dan melihat Imam Tirmidzi, Nabi menerangkan nanti manusia akan ditanya an amrihi fima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa waktunya? An jasadihi fima ablah. Anggota badannya digunakan untuk apa? An malihi, ditanya hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Asalnya dari mana, digunakan untuk apa? Ilmunya juga ditanya. Fima amila bih. Ya kan? Diamalkan untuk apa? Diamalkan apa enggak? Adapun nikmat yang berupa petunjuk dan amal saleh, kita mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah sehingga termasuk orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang diharamkan Allah. Ini sungguh merupakan nikmat yang hakiki, nikmat yang sejati, nikmat yang akan menyelamatkan manusia di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Sering kita ingatkan saudaraku sekalian agar kita isi waktu kita, umur kita sebaik-baiknya. Orang yang menyia-nyiakan waktunya berarti dia menyia-nyiakan kehidupannya. Orang yang menyia-nyiakan hidupnya, dia nanti akan menyesal. Kata Syekh Ibnu Baz, man adha'a waqtahu adha'a hayatah. Siapa yang menyia-nyiakan waktunya berarti dia menyia-nyiakan hidupnya. Wa man adha'a hayatahu nadima wala tanfa'uhu nadamah. Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya, dia akan menyesal, dan ketika itu penyesalan sudah tiada berguna lagi. Menyesal ketika akan mati, menyesal ketika sampai di alam kubur, menyesal ketika sampai di akhirat, karena tidak menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Waktu yang sangat pendek, jika diisi dengan ibadah dan amal saleh,
dia akan mendatangkan hasil yang sangat besar. Allah punya nama Asy-Syakur, yang maha mensyukuri. Maknanya Allah akan menerima amalan hamba walaupun kecil, walaupun sedikit, dan Allah akan membalasnya dengan pahala yang sangat-sangat besar. Kan? Allah punya nama Asy-Syakur, yang maha membalas amalan hamba yang kecil akan diberi pahala dengan pahala yang sangat-sangat besar. Maka sungguh merugi orang yang mengosongkan waktunya dari ibadah dan amal soleh. Dia akan kehilangan kebaikan yang sangat besar. Dia akan kehilangan pahala yang sangat besar. Tapi sedikit pada pagi hari ini, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kita sampaikan, kita ingatkan kembali begitu pentingnya kita ini menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam di antara kita. Dan mungkin sedikit kita sampaikan hal-hal yang memang itu dihembuskan syaitan untuk merusak ukhuwah Islamiyah kita. Dengan dalam satu riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, juga Imam Ahmad, dari sahabat Jabir, Nabi bersabda, "Inna syaitana qad ayisa ay ya'budahu al-musallun, walakin fit tahrishi bainahum." Kata Nabi, syaitan itu sudah putus asa untuk disembah orang-orang yang salat. Orang yang betul-betul salat tidak mungkin akan menyembah syaitan. Syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Akan tetapi syaitan akan menjadikan permusuhan, perpecahan di antara kaum muslimin. Inilah tujuan yang diinginkan syaitan, agar ukhuwah Islamiyah di antara kita itu retak, pecah, bahkan saling bertengkar satu dengan yang lain. Itu memang keinginan syaitan, menyebarkan at-tahrish, di antara kaum muslimin, agar kaum muslimin itu centang perenang, agar kaum muslimin itu bermusuhan satu dengan yang lainnya, tidak bersatu. Dan ini jelas akan menjadikan kaum muslimin itu lemah. Dalam surah Al-Anfal ayat 46 Allah mengatakan, "Wala tanaza'u," dan janganlah kalian saling berbantah-bantahan, berdebat, bermusuhan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Tanazu'an yujibu tashattutal qulubi wa tafarruqaha." Berdebat, berbantah-bantahan yang akan membuahkan tatashutal qulub, hati itu bercerai-berai, centang perenang, kan? Wa tafarruqaha, hati kaum muslimin tidak bersatu lagi, akan tetapi berpecah belah. Jangan saling bermusuhan kalian. Fatafshalu, maka kalian akan gentar, kalian akan lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Permusuhan, perpecahan akan membuahkan lemah, akan membuahkan hilangnya kekuatan kaum muslimin. Permusuhan akan membuahkan hilangnya barakah. Antum ingat itu hadis tentang Lailatul Qadar yang sering disampaikan di bulan Ramadan, ya kan? Riwayat Imam Bukhari, ketika itu Nabi keluar ingin memberitahu tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, ya kan? Sampai di luar, fatalaha rajulan, ada dua orang bertengkar. Ada dua orang bertengkar. Farufi'at, maka diangkat pengetahuan tentang kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Ya kan? Sesuatu yang sangat besar, barokah yang sangat besar
diberitahu kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar, datangnya malam Lailatul Qadar, ya kan? Diangkat tidak jadi diberitahu Allah gara-gara apa? Ada orang tengkar, ada orang bertengkar. Maka pertengkaran ini akan menghilangkan barokah, ya kan? Pertengkaran ini akan menghilangkan sekian besar, sekian banyak barokah. Ini yang diinginkan syaitan, agar siapa? Kaum muslimin itu centang perenang, agar kaum muslimin itu berselisih, bertengkar, yang akan menghilangkan kebaikan yang sangat besar yang bisa dihasilkan oleh kaum muslimin, ya kan? Ketika kaum muslimin itu bersatu, saling menyayangi, saling mencintai, saling tolong menolong, sebagaimana hadis-hadis yang sahih Bukhari, Muslim, yang lainnya sering kita dengar, ya kan? Nabi perintahkan agar kita saling menyayangi, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menghajar, tidak boleh saling mendiamkan, meninggalkan. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Gambaran kasih sayangnya seorang muslim dengan muslim yang lain, gambaran lemah lembutnya seorang muslim dengan muslim yang lain, kata Nabi, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, ya kan? Seperti satu tubuh. Ketika ada anggota tubuh yang sakit, badannya jadi demam, ya kan? Jadi panas, ikut merasakan sakit. Matanya tidak bisa tidur, ya kan? Matanya tidak bisa tidur karena ikut merasakan penderitaan saudaranya. Itulah gambaran persaudaraan orang Islam satu dengan yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Masya Allah, ketika kaum muslimin bersatu, saling mencintai, saling menyayangi, ya kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Ketika kaum muslimin bersatu, Masya Allah, akan bisa melakukan sesuatu yang sangat besar, akan bisa membuahkan buah yang sangat indah, sangat manis, sangat besar. Masya Allah, akan menimbulkan kekuatan yang luar biasa, yang sangat kuat. Maka dibikin syaitan agar kaum muslimin itu bercerai-berai. Fatafshalu, kalian akan gentar, ya kan? Tajbanu, kalian akan menjadi pengecut, hilang kekuatannya, gentar, kan demikian, menjadi lemah. Karena menafsirkan fatafshalu artinya kalian lemah. Wa tadhhaba rihukum, kalian akan hilang kekuatan, ya kan? Akan lemah, hilang kekuatan, nggak bisa melakukan apa-apa, nggak akan bisa membuahkan apa-apa karena lemah, ya kan? Ketika kaum muslimin saling bercerai-berai, tidak bersatu padu, apa yang bisa dia lakukan, ya kan? Tidak akan bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu perang melawan orang-orang kufar, kalau kaum muslimin nggak bersatu akan lemah, ya kan? Mudah kalah. Demikian juga zaman sekarang, ketika kita nggak bersatu, apa yang bisa kita lakukan? Mau berjuang apa? Apa yang akan kita perjuangkan? Mengurusi diri kita sendiri aja nggak bisa, kan demikian. Ini sesuatu yang sangat penting. Memang itu diinginkan oleh syaitan. Syaitan menginginkan kaum muslimin itu bercerai-berai, centang perenang, bermusuhan satu dengan yang lain. Kita harus waspada, ya kan? Jangan ikuti kemauan syaitan, langkah-langkah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, syaitan itu musuhmu yang nyata, ya kan? Jangan mau masuk perangkap syaitan, jangan ikuti, ya kan, ajakan syaitan. Dan banyak sekali hal-hal yang dihembuskan syaitan untuk menjadikan kaum muslimin itu saling membenci, saling bermusuhan, retak ukhuwah Islamiyahnya, ya kan? Dan semua itu dilarang oleh Rasulullah SAW, dilarang Allah dan Rasulnya. Hal-hal yang akan menjadikan kaum muslimin itu berpecah belah, bercerai-berai, ya kan? Semuanya dilarang oleh Allah dan Rasulnya.
seperti berburuk sangka, ya kan? Buruk sangka ini sesuatu yang dihembuskan syaitan di hati manusia agar dia buruk sangka kepada saudaranya, yang ini akan bisa menimbulkan kebencian, permusuhan di antara kita. Waliyadzubillah. Dan syaitan pasti akan membisikkan sesuatu yang buruk di hati manusia. Bayangkan levelnya sahabat saja dikhawatirkan Nabi, ya kan? Dikhawatirkan Nabi, setan akan membisikkan keburukan di hati dia. Ya kan, hadis Bukhari itu ketika itu Nabi sedang i'tikaf, salah satu istri beliau ya kan menemui beliau, lalu pulang diantar beliau, ya kan, dalam kegelapan bertemu dengan dua sahabat Ansar. Dua sahabat Ansar melihat Nabi berjalan dengan seorang wanita, berjalan dengan cepat. Apa kata Nabi? Ala rislikuma innaha Safiyah. Pelan-pelan. Kalian jalannya pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Innaha Safiyah. Ini Safiyah. Ini Safiyah, istri saya. Kata dua sahabat tersebut, subhanallah, maha suci Allah wahai Nabi. Maknanya enggak mungkin kami akan berburuk sangka kepada Anda wahai Nabi. Wah, gelap-gelap Nabi jalan sama wanita, ya kan? Kami enggak mungkin buruk sangka sama Anda. Tapi apa kata Nabi? Inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu bisa mengalir di aliran darah manusia. Wa khasyitu ayyaghrifa fi qulubikum su'a aw syai'a. Aku khawatir setan akan membisikkan keburukan di hati kalian. Bayangkan levelnya sahabat, ya kan? Dikhawatirkan Nabi, dibisiki syaitan. Maka Nabi menerangkan, ini istri saya, sehingga hilang, ya kan? Bisikan syaitan tersebut ditepis, dihilangkan. Maknanya apa? Kalau sahabat saja masih bisa dibisiki syaitan, apalagi level kita, orang-orang yang semodel kita ini, ya kan? Kita sangat mudah diprovokasi syaitan, sangat mudah dibisiki syaitan. Syaitan membisikkan buruk sangka di hati kita kepada saudara kita, dan ini jangan kita ikuti, ya kan? Prasangka, buruk sangka kepada saudara ini akan menimbulkan kebencian, ini akan menimbulkan permusuhan, akhirnya meretakkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kalau ukhuwah Islamiyahnya sudah retak, apa yang bisa kita lakukan? Ya kan? Kita kumpul di masjid nggak satu hati, apa yang bisa kita lakukan? Kayak pengajian ya tadi, urusan snack we kisro, ya kan? Kita bikin satu yayasan, kalau nggak satu hati, apa yang bisa kita lakukan? Ya kan? Kayak TPA bubar, ya kan? Karena nggak satu hati, karena bermusuhan. Itu yang diinginkan syaitan. Kita akan menjadi lemah, nggak ada yang bisa kita lakukan. Di antaranya buruk sangka. Allah ingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, buruk sangka itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian saling memata-matai, mencari-cari kesalahan saudaranya, mencari-cari kekurangan saudaranya. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, janganlah kalian saling menghibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, sukakah kalian makan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumuh, tentu kalian tidak suka. Surah Al-Hujurat ayat 12, ya kan? Di sini dilarang buruk sangka itu dosa. Di sini dilarang tajassus, memata-matai. Di sini dilarang saling menghibah, menceritakan keburukan saudara kita, ya kan? Semua itu merupakan penyakit hati yang akan merusak ukhuwah Islamiyah di antara kita. Saling merendahkan, saling menghina orang lain juga demikian. Ayat sebelumnya, ayat 11 surah Hujurat, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan.
wala nisa'un min nisa' asa ayakunna khairan minhun. Tidak boleh wanita itu merendahkan wanita yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan seterusnya. Ya kan? Dilarang saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Dilarang takabur, sombong terhadap kaum muslimin yang lain. Justru ada satu adab yang sangat mulia, yaitu tawadhu kepada sesama kaum muslimin. Tawadhu kepada sesama kaum muslimin, rendah hati, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Masya Allah, Islam itu sangat indah kalau diterapkan, ya kan? Lihat Nabi itu Masya Allah suri tauladan kita yang terbaik, ya kan? Lihat bagaimana bergaulnya Nabi dengan kaum muslimin. Beliau bisa bergaul dengan siapapun, dengan anak-anak, dengan remaja, dengan orang-orang tua. Beliau sering bermain dengan anak-anak. Masya Allah, sering bermain dengan anak-anak. Ada 2 anak, ayo kalian lari, ya kan? Siapa yang paling dulu bisa nyampe kepadaku, nyentuh aku. Masya Allah, kedua anak itu berlari dengan sangat kencang. Lalu keduanya sampai kepada Nabi. Yang satu memeluk Nabi dari depan, yang satu memeluk Nabi gendong dari belakang. Masya Allah, Nabi bermain dengan anak kecil, ya kan? Ada 2 kelompok sedang main lempar-lemparan, ya kan, perang-perangan. Kata Nabi, aku di Bani Fulan, ayo kalian lawan ke aku, ya. Yang satunya lagi mengatakan, bagaimana mungkin kami akan melawan dia sedangkan Anda pada kelompok dia, wahai Nabi. Masya Allah. Baik, kalau demikian aku bersama kalian, kita main lagi. Nabi bermain dengan anak-anak kecil. Ada anak kecil mainan burungnya mati, didekati Nabi, dihibur Nabi. Ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Wa Abu Umar, kenapa ini burungnya, ya kan? Sampai kata para ulama, Masya Allah, dari hadis itu sekian banyak faedah bisa diambil, menunjukkan akhlaknya Nabi yang sangat mulia, ya kan? Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Orang Islam itu orang yang ya'lafu wa yu'lafu alaih, supel, gaul dalam tanda petik, ya kan? Bisa bergaul dengan siapapun, mudah diajak bergaul, kan? Tidak sombong kepada yang lain, ya kan? Bisa bergaul dengan siapapun, dengan anak-anak, dengan remaja, dengan pemuda. Nabi ngasih semangat dengan orang-orang tua. Masya Allah, harus tawadhu, saling menghormati satu dengan yang lainnya, tidak boleh merendahkan satu dengan yang lainnya, buruk sangka, sombong kepada yang lainnya, merendahkan yang lainnya, ya kan? Ini akan menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin, ya kan? Hasad satu dengan yang lainnya. Ini juga akan menimbulkan kebencian di antara kaum muslimin. Kalau sudah masuk hasad, ini sudah repot. Dan hasad itu bisa masuk ke hati siapapun, bukan berarti orang-orang buruk saja yang bisa hasad, tidak, ya kan? Hasad bisa masuk ke hatinya orang yang disebut ustadz, bisa masuk, kan demikian, ya kan? Bukan berarti yang kena hasad cuman orang-orang yang gak ngaji saja, orang yang ngaji tiap hari juga bisa hasad, kan demikian. Harus hati-hati. Dan hasad ini satu penyakit hati yang akan menimbulkan kebencian di antara kaum muslimin. Dan Masya Allah, hati yang bersih itu, ikhwah, hati yang bersih itu merupakan satu ibadah yang luar biasa. Antum ingat kisahnya itu, hadis Ahmad dan yang lainnya itu, ketika Nabi mengatakan akan muncul ahli surga di tengah-tengah kalian. Yang datang orang itu, besok gitu lagi, yang datang itu lagi, besok gitu lagi, yang datang itu lagi. Sahabat Abdullah bin Amr penasaran, apa sih amalan orang ini sehingga disebut Nabi min ahli jannah, termasuk penghuni surga. Dia bertamu nginep di rumah dia 3 malam 3 hari. Dia perhatikan ibadahnya. Apa sih kelebihan orang ini sehingga disebut Nabi min ahli jannah, termasuk ahli surga? Ternyata diperhatikan biasa saja, amalannya biasa. Bukan berarti dia tiap malam
sholat malam terus enggak, malam juga tidur, ya kan? Siang juga enggak puasa. Biasa kayaknya amalannya. Beliau pamitan akan pulang. Nah, sebelum pulang ternyata dipanggil lagi. Oh iya, wahai Abdullah bin Amr, ya kan? Ketika itu beliau bertanya, apa sih amalan kamu? Ya, amalan saya cuma seperti ini. Beliau ingin pulang, Abdullah bin Amr. Ketika akan pulang dipanggil, iya ada satu amalan. Apa itu? Hati saya ini tidak pernah hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang mukmin. Hati saya ini tidak ada tipu daya muslihat kebencian kepada kaum muslimin. Masya Allah. Hati yang selamat, hati yang bersih dari kotoran-kotoran penyakit hati. Hati yang tidak hasad kepada sesama kaum muslimin, tidak iri dengki kepada sesama kaum muslimin. Hati yang tidak ada tipu daya muslihat, tidak ada kebencian kepada sesama kaum muslimin. Masya Allah. Ini yang menjadikan dia ini min ahli jannah, termasuk ahli surga. Dan ini kita harus berjuang terus, ya kan, untuk membersihkan hati kita dari tipu daya kepada sesama kaum muslimin, dari membenci kepada sesama kaum muslimin, hasad, ya kan? Justru di antara doa kita mengikuti doanya para sahabat, ya kan? Kita mendoakan orang-orang Islam, kita minta kepada Allah jangan sampai hati kita itu ada kebencian kepada sesama kaum muslimin. Kan demikian. Nah, jadi persatuan di antara kita, saudara sekalian, ini sesuatu yang wajib. Saling mencintai, saling menyayangi di antara sesama kaum muslimin itu wajib. Bahkan itu digambarkan Nabi, persatuan kaum muslimin itu seperti kalbunyanil wahid yashuddu ba'dhuha ba'dha. Seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Nah, kita buang jauh-jauh. Kita harus berusaha untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati yang akan menyebabkan retaknya ukhuwah Islamiyah di antara kita, yang akan menyebabkan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau sudah saling membenci, kalau sudah retak persatuan ukhuwah Islamiyahnya, maka kita betul-betul akan lemah, ya kan? Tidak akan bisa melakukan sesuatu yang besar, ya kan? Dan memang sekali lagi itu yang diinginkan syaitan ingin menimbulkan perpecahan, permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu yang diinginkan syaitan. Kalau zaman dulu, ya kan, menghadapi musuh, perang nyata, perang fisik, ketika kaum muslimin bercerai-berai, ketika itu maka akan lemah. Maka diingatkan Allah, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kalian jangan saling berbantah-bantahan, kalian jangan saling tanazu yang akan menimbulkan kelemahan, menimbulkan kegentaran di antara kalian, maka akan hilang kekuatan kalian. Dan dengan mudah, ya kan, syaitan akan mengalahkan kaum muslimin. Dengan mudah orang-orang kafir akan mengalahkan kaum muslimin ketika kaum muslimin sudah tidak bersatu lagi. Mungkin ini sedikit peringatan yang kita sampaikan, ikhwah sekalian, agar kita terus memupuk persatuan di antara kita, memupuk ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya kan? Kita pupuk rasa cinta kita, kasih sayang kita, lemah lembut kita di antara sesama kaum muslimin, ya kan? Innamal mu'minuna ikhwah, kaum muslimin itu bersaudara. Sama dikatakan Allah, ikhwah seperti saudara seayah seibu. Akhun, ikhwah jamaknya, kan demikian. Itu menunjukkan seharusnya kaum muslimin satu dengan yang lainnya itu bersaudara yang sangat erat, ya kan? Bahkan mau berkorban demi kebahagiaan saudaranya. Kaum muslimin rela berkorban demi kebahagiaan saudaranya, ya kan? Cinta untuk saudaranya sebagaimana cintanya untuk dirinya sendiri. Al-ithar ala nafsi, bahkan mau berkorban demi kebahagiaan saudaranya.
Lihat kehidupan para sahabat yang luar biasa, bagaimana cinta mereka kepada saudara mereka. Sahabat Muhajirin, sahabat Ansar dipersaudarakan Nabi. Sesampai sahabat Muhajirin di Madinah, Masya Allah, disambut oleh sahabat Ansar, ya kan? Saudaranya betul-betul, Masya Allah, ini hartaku, ya kan? Diparuh jadi dua, ini hartaku dibagi jadi dua, kamu separuh saya separuh, Masya Allah. Itu saking cintanya sahabat Ansar kepada sahabat Muhajirin, ya kan? Itu kisah seorang sahabat Ansar yang menjamu tamunya Nabi yang belum makan malam. Dia sendiri, keluarganya lapar, gak makan malam pada saat itu, tapi jatah makan malamnya diberikan kepada tamunya Nabi. Masya Allah, saya nggak makan, saya lapar nggak apa-apa, yang penting saudara saya kenyang. Kalau kita punya mental seperti ini, Masya Allah, akan sangat indah kehidupan di antara kita, ya kan? Saya lapar nggak apa-apa, yang penting kamu kenyang. Bukan kebalik, kelenger ya karpamu, yang penting aku warem, ya kan? Memang ini sulit, ya kan? Itulah para sahabat, Masya Allah, rela kelaparan demi saudaranya, yang penting saudara saya kenyang. Dipuji Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan surah Al-Hasyr itu, ya kan? Mereka mengalahkan kepentingan diri mereka sendiri demi saudaranya, walau kana bihim khasasah, walaupun sebenarnya mereka sendiri memiliki kebutuhan yang sangat pokok, sangat penting. Dikisahkan ketika Ikrimah ibn Abi Jahal, Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, ya kan? Fir'aunnya umat ini, dia sangat memusuhi Nabi, tapi anaknya Ikrimah pahlawan Islam. Dikisahkan ketika beliau bertempur mati-matian melawan ratusan ribu pasukan musuh, ya kan? Beliau bersama dua sahabatnya gugur. Ketika beliau ini sudah mengerang akan meninggal, sakaratul maut, minta air. Ada orang yang datang akan memberi minum, tapi terdengar di sana saudaranya juga mengerang, sakaratul maut, minta air. Ya kan? Ikrimah beri syarat, berikan pada saudara saya. Orang kedua datang dibawain air oleh orang yang lain. Terdengar suara yang ketiga juga mengerang kesakitan, ya kan? Akan meninggal dunia, minta air, berikan kepada saudaraku. Datang kepada orang yang ketiga, si pembawa air di sana sudah meninggal. Balik ke yang kedua juga meninggal. Balik ke Ikrimah juga sudah meninggal. Masya Allah, bayangkan dalam kondisi yang sangat darurat, sakaratul maut, masih bisa mikir saudaranya. Masih bisa mikir saudaranya. Itulah para sahabat. Jauh dengan kehidupan kita, ya kan? Sangat jauh, ya kan? Kalau kita ini dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Ya kita berusaha lah, ya kan? Berusaha untuk tidak mengganggu, untuk tidak merugikan, untuk tidak berbuat zalim kepada sesama kaum muslimin. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.